Hai anak-anak, selamat pagi. Jumpa kembali dengan Miss Debbie hari ini. Bagaimana kabar kalian? Miss selalu berharap kalian semua dalam keadaan yang sehat. Begitupun dengan keluarga kalian di rumah ya. Dan juga selalu semangat belajar di rumah. Hari ini kita akan mempelajari buku tematik tema 8, yaitu subtema 4, mencegah bencana alam. Apakah kalian sudah siap belajar? Jangan lupa ya, disiapkan alat tulisnya dan juga buku paketnya. Dan yang terpenting adalah jangan lupa berdoa sebelum memulai pembelajaran agar mudah memahami pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan mempelajari tentang bencana alam ya anak-anak. Bencana alam merupakan peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi kehidupan makhluk hidup. Bencana alam menyebabkan banyak kerugian, baik harta maupun jiwa. Semua dapat terjadi karena izin dari Tuhan. Kita semua bergantung kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus banyak berdoa agar Tuhan tidak mendatangkan bencana di negeri kita. Semoga Tuhan selalu melindungi kita ya anak-anak, dan kita tidak merasakan bencana alam yang mengerikan. Semoga kita juga selalu terhindar dari bencana alam. Oleh sebab itu, tindakan kita pun harus baik terhadap alam. Kita simak teks berikut ya. Bencana alam. Pernahkah kalian mendengar berita tentang bencana alam? Semua orang tentu tidak menginginkan terjadinya bencana alam. Bencana karena peristiwa alam. Akan tetapi, bencana alam bisa juga terjadi karena ulah manusia. Contohnya adalah banjir dan tanah longsor. Manusia menebang pohon sembarangan. Manusia membuang sampah sembarangan. Akibatnya, terjadilah banjir dan tanah longsor. Dapatkah kalian menyebutkan contoh lainnya dari bencana alam yang pernah terjadi di bumi ini? Banyak ya anak-anak ya. Nah, berikut ini adalah gambar dari bencana alam yang terjadi, yaitu ada banjir di daerah ibu kota Jakarta dan juga di beberapa daerah lainnya. Kalian bisa perhatikan ya, banjir itu dapat mengganggu aktivitas manusia karena kita tidak bisa melewati area banjir tersebut. Lalu juga ada tanah longsor, di mana tanahnya itu bisa turun ke bawah atau menjadi longsor karena tidak kuat lagi tanahnya. Nah, selanjutnya ini adalah angin puting beliung. Angin ini biasa terjadi di beberapa daerah di Indonesia ya. Semoga kita semua tidak mengalami bencana alam tersebut ya anak-anak. Selanjutnya yaitu membantu korban bencana. Bencana alam bisa terjadi kapan saja. Bencana alam bisa terjadi di mana saja. Bencana alam pun bisa menimpa siapa saja. Bencana alam menyebabkan banyak kerugian, baik harta maupun jiwa. Nah, sikap kita terhadap korban bencana alam adalah membantunya. Bantuan yang bisa kita berikan seperti baju, makanan, susu, dan juga obat-obatan, karena itu yang paling sangat diperlukan. Mengamati kreasi dari tanah liat. Kalian pernah melihat tanah liat bukan? Tanah liat dapat dijadikan bahan untuk membuat kerajinan. Tanah liat dapat dikreasikan menjadi berbagai macam bentuk. Hasil dari kreasi tanah liat dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini adalah benda yang dihasilkan dari kreasi tanah liat. Di antaranya ada celengan, pot, vas bunga, guci, dan beraneka ragam gerabah. Gerabah itu adalah berbagai macam perkakas dapur yang terbuat dari tanah liat ya, dan juga bisa digunakan untuk memasak. Nah, tanah liat itu berwarna coklat dan dia bertekstur lunak karena dia banyak mengandung air. Sebelum digunakan, tambahkan sedikit garam agar lebih mudah dibentuk dan juga tidak lengket di tangan. Ingat, jangan terlalu banyak menggunakan air ya dalam membuat kreasi tanah liat. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat kreasi dari tanah liat. Kita simak ya. Yang pertama, siapkan koran bekas sebagai alasnya. Letakkan plastik atau papan kayu di atas koran tersebut agar tanah liatnya tidak menempel di koran ya anak-anak. Lalu yang kedua, basahilah tangan dengan air. Tangan kamu pun harus bersih dan juga agak sedikit berair. Lalu yang ketiga, ambillah segenggam tanah liat. Nah,
kalau bisa ditambahkan sedikit garam ya. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu tekan-tekan dan remas-remaslah tanah liat hingga lembut. Lalu yang kelima, buatlah bentuk yang kalian inginkan. Setelah jadi bentuknya, baru yang terakhir adalah kalian jemur tanah liat yang sudah berbentuk tersebut hingga kering di bawah sinar matahari. Kalau kalian nanti punya tanah liat, kalian bisa praktikkan di rumah ya. Selanjutnya yaitu mengamati aktivitas di air. Kita sudah pernah mempelajari ya di pelajaran sebelumnya. Sebelum melakukan kegiatan di dalam air, sebaiknya kalian melakukan pemanasan terlebih dahulu agar otot tubuh tidak mengalami cedera saat berada di dalam air. Dan yang paling penting adalah kamu harus selalu menjaga keselamatan saat berada di dalam air. Nah, ini ada contohnya ya. Mereka sedang berjalan di dalam kolam renang. Mereka berdiri berdua-dua, berjajar ke samping, berjalan sambil bergandengan tangan. Teman yang berada di sisi kolam renang memegang pinggir kolam, lalu berjalan mengelilingi kolam dengan hati-hati. Mengungkapkan terima kasih. Kamu pernah mengucapkan terima kasih nggak ke orang lain? Saat kita menerima bantuan atau pertolongan dari orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih. Ungkapan terima kasih itu diucapkan dengan ramah dan juga sopan ya. Nah, berikut ini adalah contohnya. 1. Terima kasih dokter, sekarang kami sudah sehat. 2. Terima kasih atas bantuannya ya teman-teman. 3. Terima kasih sudah menyiapkan makanan untuk kami. Selanjutnya yaitu mengukur suhu benda. Suhu itu adalah tingkatan panas atau dinginnya suatu benda. Jadi suhu itu bisa diukur ya. Indera manusia dapat digunakan untuk mengetahui dingin dan panas benda. Kulit kita sangat peka terhadap perubahan suhu di sekitar kita. Kita bisa merasakan perubahan suhu di sekitar kita dengan menyentuh benda yang ada di sekitar kita. Nah, berikut ini ada contohnya ya. Setelah bermain, Melanie dan teman-temannya kembali ke kelas. Udara di luar terasa panas. Sebaliknya, udara di dalam kelas terasa dingin. Melanie ingat, semalam hujan deras, udara terasa dingin. Sebaliknya, siang ini sangat cerah, udara terasa panas. Kita simak percakapannya ya. Udara hari ini sangat panas ya. Menurutku, udara hari ini cukup dingin. Melanie dan Anna berbeda pendapat. Mereka merasakan suhu udara yang berbeda, walaupun pada waktu dan tempat yang sama. Menurut Melanie, udara sangat panas. Sebaliknya, menurut Anna, udara cukup dingin. Mengapa demikian? Lalu, Anna mencoba mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku. Anna memegang kursi di kelas dengan telapak tangan. Kursi terasa dingin. Lalu Anna keluar kelas, Anna memegang batu di halaman sekolah, batu terasa panas. Nah, jadi bisa kalian simpulkan ya, jika kita ingin mengukur suhu di sekitar, kita bisa menggunakan telapak tangan kita. Karena ukurannya tidak baku, otomatis setiap orang pasti akan merasakan perbedaan. Bisa dipahami ya. Selanjutnya yaitu pengalaman bekerja sama. Anna telah mengukur suhu benda bersama teman-teman. Anna mengukur suhu benda dengan alat ukur tidak baku. Anna dan teman-temannya beristirahat sejenak. Setelah itu, Anna dan teman-teman bertukar cerita. Mereka bertukar cerita tentang pengalaman bekerja sama. Inilah cerita pengalaman Anna. Saat terjadi bencana alam, bantuan sangat diperlukan. Orang-orang saling bekerja sama. Para korban bencana harus segera ditolong. Demikian juga saat berada di rumah. Saat di rumah terjadi masalah, semua anggota keluarga saling bekerja sama. Dengan bekerja sama, masalah di rumah segera teratasi. Dan dengan bekerja sama, semua pekerjaan akan terasa lebih ringan. Kalian harus terapkan kerjasama di rumah ya. Selanjutnya yaitu menuliskan kalimat permintaan tolong. Bencana alam dapat terjadi di mana saja. Bencana alam dapat menimpa siapa saja. Saat menghadapi kesulitan, kalian pasti memerlukan bantuan. Nah, ayo kita tuliskan bagaimana kalimat permintaan tolong. Di sini
Miss berikan contohnya. Ada di buku paket kalian ya. Pertama yaitu dari kata payung. Lalu kita buat contoh kalimatnya. Bu, tolong ambilkan payung, di luar hujan deras. Ingat ya, menulis kalimat permintaan tolong harus sopan. Selanjutnya nomor 2, dari kata air. Nah, bagaimana kamu menuliskan kalimat permintaan tolongnya? Sinta, tolong ambilkan ibu air minum. Ibu haus sekali. Nomor 3, dari kata longsor. Rama, tolong kumpulkan baju yang bisa disumbangkan untuk korban tanah longsor. Bisa ya? Kalian coba. Nomor 4, dari kata sakit. Syara, tolong belikan ibu obat sakit kepala ya. Nomor 5 yaitu dari kata banjir. Kalimatnya yaitu tolong bersihkan selokannya agar tidak banjir saat hujan. Nah, seperti itu ya contoh kalimat permintaan tolong. Jadi kamu harus mengucapkan kata tolong. Nah, untuk nomor selanjutnya kalian harus bisa mengerjakan sendiri ya. Kamu bisa menulisnya dengan kalimat yang sangat sederhana, yang mudah untuk kamu tulis. Selanjutnya kita akan membaca teks bersama ya, yaitu tentang bencana tanah longsor di Desa Mulia. Desa Mulia terletak di lereng bukit. Di desa itu telah terjadi bencana tanah longsor. Bencana itu terjadi pada pagi hari. Puluhan rumah tertimpa runtuhan tanah. Semua penduduk mengungsi di halaman balai desa. Semua rumah dalam keadaan rusak. Tanah longsor sering terjadi di lereng perbukitan dan lereng pegunungan. Tanah longsor terjadi karena tanahnya terbawa oleh air hujan. Hal itu terjadi karena banyak pohon yang ditebang. Akibatnya, jika turun hujan, maka air akan menghanyutkan tanah. Pak Yuda, kepala Desa Mulia, mendatangi Desa Makmur. Di sana, Pak Yuda mendatangi Pak Iwan, kepala Desa Makmur. Pak Wawan, tolong bantu kami. Desa kami terkena bencana tanah longsor. Baik Pak Yuda, saya siap membantu Desa Mulia. Saya akan umumkan penduduk Desa Makmur. Terima kasih Pak Wawan, kami sangat menghargai bantuan Desa Makmur. Pak Wawan bersama dengan penduduk Desa Makmur menuju lokasi bencana tanah longsor. Pak Wawan memimpin penyerahan bantuan ke Desa Mulia. Ayo, kita bantu Desa Mulia. Tolong dirikan tenda di halaman balai desa. Penduduk Desa Mulia, mohon segera ke balai desa. Tenda-tenda bantuan telah didirikan. Bapak-bapak, tolong bantu menggendong anak balita. Ibu-ibu, tolong memasak di dapur umum. Dokter sudah siap di balai desa. Bagi yang sakit, segera periksakan diri ke sana. Nah, penduduk Desa Mulia sangat berterima kasih. Bantuan dari Desa Makmur sangat menolong. Penduduk kedua desa itu saling menolong. Mereka membersihkan tanah longsor. Mereka juga membangun rumah yang tertimpa tanah longsor. Dari teks tersebut kita bisa melihat ya bahwa saat terjadi bencana alam, para korbannya itu memang sangat membutuhkan bantuan. Jadi kita harus siap saat menolong korban bencana alam. Teks selanjutnya yaitu tentang jam istirahat. Rasti dan teman-teman sudah selesai bermain peran. Mereka beristirahat di halaman sekolah. Ahmad dan Wayan sedang bermain bola. Rasti dan Ana duduk di bawah pohon. Melani dan Togar sedang piket membersihkan kelas. Mereka melakukan kegiatan yang berbeda-beda. Setelah piket membersihkan kelas, Melani dan Togar ikut beristirahat bersama Rasti dan Ana. Rasti mengajak teman-teman bermain sambil belajar. Bermain merasakan suhu tubuh dengan telapak tangan. Rasti dan Ahmad menyentuh dahi teman secara bergantian. Rasti menyentuh dahi Ana dan Melani. Ahmad menyentuh dahi Wayan dan Togar. Apakah kalian pernah mengukur suhu badan dengan telapak tangan? Apakah ada perbedaan suhu hasil pengukuran setiap orang? Kenapa sih? Nah, kesimpulannya adalah suhu dari setiap orang itu memang berbeda-beda. Kalian bisa praktekkan ya. Kalian bisa ukur suhu keluarga kalian di rumah.
Demikianlah pembelajaran hari ini. Miss Dewi berharap kalian bisa memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kamu bisa tahu bencana alam itu apa saja, seperti banjir, tanah longsor, dan juga angin puting beliung. Dan juga kamu bisa tahu bagaimana cara menjaga lingkungan kita agar kita terhindar dari bencana alam. Dan kamu juga harus menerapkan kerjasama di lingkungan rumah kamu dan juga tolong-menolong terhadap sesama. Dan satu lagi, kalian harus praktikkan ya bagaimana cara mengukur suhu dengan menggunakan telapak tangan kalian. Sehat selalu ya anak-anak, dan juga semangat selalu belajarnya di rumah. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.